Sudah 1 tahun lamanya pandemi COVID merambah ke seluruh dunia dan tetap masih belum dapat diatasi sepenuhnya. Semoga dengan adanya vaksin kita dapat menang dalam perang melawan virus corona. Pembacaan kali ini, saudara-saudara sekalian, diambil dari kitab Amsal 22 ayat 1, begini isinya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya punya sebuah teka-teki. Siapa yang menemukan dinamit? Adakah yang tahu? Dia adalah Alfred Nobel, seorang insinyur dan ahli kimia yang lahir tanggal 21 Oktober 1833 di Stockholm, Swedia. Saya mau menceritakan kisah nyata tentang Alfred Nobel. Pada suatu kali, di tahun 1888, Alfred Nobel pada saat itu sudah menjadi kaya raya karena memproduksi dan menjual dinamit sebagai bahan peledak yang sangat dahsyat. Dia menjadi kaget ketika membaca berita tentang kematiannya sendiri di koran. Sebenarnya yang meninggal adalah saudaranya. Tetapi wartawan salah menduga, sehingga menurunkan berita tentang kematian Alfred. Untuk pertama kalinya, Alfred Nobel melihat dirinya menurut pandangan dan kacamata dunia. Dia disebut orang sebagai Raja Dinamit. Tidak lebih daripada itu. Dia hanya dikenal sebagai orang yang menjual kematian. Namanya hanya akan diingat orang untuk hal yang itu saja, yang sangat mengerikan, kematian. Alfred merasa gentar, ngeri, dan cemas. Lalu dia merenung dan bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana saya dapat membalikkan pandangan dunia yang saya sangat tidak sukai tentang diri saya? Sejak saat itulah, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga supaya dunia tahu dan mengerti tujuan hidupnya. Maka dia membuat surat wasiat terakhir, dan isinya menyerahkan semua kekayaannya untuk membuat hadiah yang paling bergengsi, yaitu hadiah Nobel perdamaian. Hadiah Nobel diberikan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, kepada dokter, kepada siapa saja pemimpin dunia yang dianggap sudah menyumbang sangat besar untuk kesejahteraan dan perdamaian umat manusia di seluruh dunia. Sekarang, kalau orang mendengar nama Nobel, hampir tidak ada ingatan bahwa dia adalah penemu dinamit, senjata pamungkas yang sangat dahsyat untuk menghancurkan musuh. Alfred Nobel selalu diingat sebagai orang yang murah hati, yang memberi seluruh hartanya untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Ibu bapa dan saudara-saudara semua, umur kita di dunia ada batasnya. Setiap orang pasti akan meninggalkan dunia pada waktunya masing-masing. Apa yang akan kita tinggalkan nanti jika kita pergi dari dunia ini? Apa yang kita inginkan supaya orang lain tahu, mengingat dan mengenal tentang diri kita? Penulis kitab Amsal yang dikenal sangat bijak itu berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bagi penulis Amsal, ada harta yang sangat tinggi nilainya dibandingkan yang lain, yaitu nama baik dan teman-teman di sekitar kita. Nama seseorang tidak pernah terlepas dari apa yang telah orang itu kerjakan, dari apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan di sepanjang hidupnya selama dia hidup di dunia. Siapa orang yang paling tua umurnya yang pernah dicatat oleh Alkitab? Dia adalah Metusalah yang mencapai umur 969 tahun. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu dia mati. Kejadian 5 ayat 27.
Apa yang sudah dikerjakan oleh Metusalah di dalam umurnya yang sangat panjang itu? Apa penemuan baru yang sudah dia temukan? Apa pengetahuan baru yang dia sudah singkapkan? Apa hasil karya yang dapat dia berikan kepada orang lain? Jawabnya, nihil. Tidak ada. Kita tidak tahu. Tidak satu pun yang dicatat oleh Alkitab. Yang kita tahu bahwa dia hanya umurnya sangat panjang. Tetapi tanpa prestasi, tanpa pencapaian apapun. Menurut saya, hidup yang seperti itu tentu sangat membosankan. Kita saja yang harus tinggal di rumah terus selama 1 tahun sudah merasa sangat jenuh, merasa sangat bosan. Apalagi menjalani hidup selama 9 tahun tanpa melakukan hal-hal yang berarti dan berguna. Pasti sangat membosankan. Seorang pengawas museum kupu-kupu di daerah Wales Selatan menunjukkan kepada para pengunjung museum ada sejenis serangga yaitu ngengat yang tidak punya mulut. Ini adalah sejenis ulat kecil yang bertelur lalu berubah bentuk menjadi ngengat yang tidak punya alat pencernaan. Jadi makhluk kecil itu tidak dapat menyerap makanan. Di dalam beberapa jam saja, serangga itu mati kelaparan. Alam telah mengharuskan ngengat itu untuk berkembang biak, bertelur, untuk menjamin kelangsungan hidup jenisnya. Sesudah itu, tidak ada lagi alasan lain untuk dia hidup terus, maka itu dia akan mati. Nah, saudara, apakah kita sebagai manusia juga begitu? Apakah kita hidup hanya untuk beranak pinak, untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, keturunan kita? Dan sesudah itu, apakah tujuan kita untuk lenyap dan memberi tempat kepada generasi yang berikutnya? Ataukah hidup kita mempunyai tujuan yang lain daripada sekedar hanya hidup seperti serangga yang kecil itu? Nah, pertanyaan ini dapat juga saya ajukan dalam bentuk kalimat yang lain yang sedikit berbeda. Begini, apa yang kita inginkan orang lain tahu, orang lain mengingat, dan orang lain mengenal tentang diri kita jika kita nanti meninggalkan dunia ini? Apakah kita mau dikenal dan diingat sebagai orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang rakus, orang yang hanya tahu dan memikirkan diri sendiri? Apakah kita mau dikenal dan diingat sebagai orang yang suka nipu, orang yang licik, orang yang suka ngibul? Ingatlah, orang akan mengenal, akan mengingat dan tahu siapa diri kita dari apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Orang akan mencatat, akan mengenang terus tentang apa yang sudah kita perbuat sepanjang hidup kita. Sebuah ungkapan mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Nama akan selalu dikaitkan dengan apa yang telah diperbuat oleh orang itu sepanjang hidupnya. Jika kita mau dikenal, diingat, dan dikenang sebagai orang dengan nama baik, maka kita harus memakai waktu yang ada untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Jangan sampai terlambat. Marilah kita belajar dari Alfred Nobel yang cepat sadar lalu banting setir, putar haluan. Dia berpikir lebih baik seluruh hartanya disumbangkan untuk kesejahteraan umat manusia melalui Nobel Prize, hadiah Nobel yang diberikan kepada orang-orang yang dinilai, dipandang sudah memberi kontribusi yang penting untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, saudara, kita tentu tidak punya harta sebanyak harta milik Alfred Nobel. Tetapi semangatnya, cara berpikirnya, cita-citanya, kerinduan hatinya dapat kita tiru, dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan. Jika kita meninggalkan dunia ini, yakinlah dan ingatlah tidak ada satu pun harta yang dapat kita bawa. Semua mesti kita tinggalkan. Jika kita mempunyai harta yang banyak,
Lebih baik kita membuat surat wasiat untuk siapa nanti harta itu akan diberikan dan diserahkan. Jangan sampai nanti anak cucu kita berkelahi sampai ke pengadilan gara-gara rebutan harta. Ada seorang konglomerat di Indonesia yang sangat kaya raya. Anaknya banyak, cucunya banyak. Sesudah dia meninggal, anak-anaknya bertikai merebutkan harta. Persoalannya sampai dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena ada anak yang merasa diperlakukan tidak adil. Saya kok cuma terima sedikit, dia terima lebih banyak. Begitu akhirnya persoalannya berlarut-larut, menjadi pertikaian dan perpecahan di dalam keluarga. Harta yang banyak tidak menjadi berkat, malahan menjadi sumber keributan dan pertikaian di dalam keluarga. Saudara sekalian, ada yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak, daripada harta dunia. Penulis kitab Amsal mengingatkan, dikasihi orang lebih baik daripada perak atau emas. Kasih jauh lebih berharga daripada semua yang lain. Kenapa? Sebab kasih itu bersifat kekal. Kasih tidak akan terhapus oleh waktu. Ada sebuah lagu di dalam buku nyanyian kita dalam NKB yang syairnya sangat bagus. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang baka di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ibu bapa tentu mengenal lagu ini, bukan? Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Hanya kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita yang tidak akan lekang, yang akan terus dikenang, diingat orang. Marilah kita memakai kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk terus menabur kasih, untuk tidak lelah memberi bantuan kepada siapapun yang perlu dibantu. Sebab jika nanti kita pergi dari dunia ini, nama kita akan dikenal, diingat orang, melalui apa yang sudah kita perbuat dan lakukan.